Assalamualaikum. Apa kabar sahabat Native Family hari ini? Semoga semuanya selalu sehat, bahagia, dan selalu diberikan kesabaran dalam menjalani masa-masa yang tidak mudah untuk kita semua. Pada saat ini, semua orang harus bisa lebih bijaksana, terutama mengatasi emosi di dalam jiwa. Dan berkebun adalah salah satu hal yang bisa menenteramkan jiwa kita. Dengan melihat tanaman yang tumbuh dengan subur, mata, hati, dan juga jiwa kita akan terasa lebih tenang, nyaman, bahagia, dan akan selalu merasakan rasa syukur atas semua berkah yang Allah kasih untuk kita. Meski kita tidak memiliki lahan yang luas, kita bisa memiliki tanaman hias loh. Tanaman gantung bisa menjadi solusi bagi rumah mungil kita. Selain mempercantik tampilan rumah, tanaman gantung juga bisa memberikan kesan asri. Perawatan tanaman gantung juga hampir sama dengan tanaman yang lain. Dan berikut ini cara merawat tanaman gantung agar awet dan tidak cepat layu. Sebelum kita melakukan perawatan, kita harus melihat dulu jenis dari tanaman gantung yang kita punya. Karena masing-masing tanaman biasanya punya perlakuan yang berbeda-beda. Ini adalah pakis Boston, salah satu tanaman eksotis yang saat ini banyak digembari oleh para pecinta tanaman hias. Media tanam yang dibutuhkan oleh pakis Boston ini harus poros dan juga gembur. Pakis ini tidak bisa terlalu banyak terkena sinar matahari secara langsung. Jadi, kalau kita taruh di teras rumah yang ada naungannya, pakisnya akan tumbuh lebih baik. Saya tidak memberikan pupuk apapun untuk pakis Boston saya. Saya hanya melakukan penyiraman secara rutin dan tidak saya letakkan di tempat yang kena sinar matahari secara full. Dinding yang ada di teras rumah saya ini ada beberapa yang retak dan juga lembab. Dan ini sudah beberapa kali diperbaiki tapi tetap sama. Salah satu hal yang saya lakukan adalah saya taruh beberapa tanaman gantung yang saya tempelkan di dinding. Nah, jadi dia punya fungsi selain untuk keindahan juga bisa berfungsi yang lain. Sahabat Native Family pasti tidak asing dengan tanaman ini. Ini adalah sirih gading lemon, salah satu koleksi di tempat kami. Warnanya cantik bukan? Sirih gading ini terkena sinar matahari pagi dan itu menambah keindahan daunnya. Saya menggunakan media tanam yang subur, melakukan penyiraman secara rutin, dan sesekali kita berikan pemupukan, bisa dengan air cucian beras atau juga dengan NPK yang saya larutkan dengan air. Perbanyakan atau propagasi dari sirih gading ini sangat mudah. Bisa dengan menggunakan media air ataupun media tanah. Di video-video kami yang sebelumnya, sahabat Native Family bisa lihat cara atau tutorial memperbanyak sirih gading. Kalau ini saya gantung dengan menggunakan kaitan penempel di dinding. Dan yang ini saya gantung di atas. Ini saya menggunakan galon aqua yang dipotong kemudian dicat. Cantik kan? Sama
Ini juga sirih gading tapi dari jenis yang lain. Sirih gading ini mau ditanam di media apapun, dengan cara bagaimanapun, tetap indah dan elok dipandang. Dan yang ini adalah tanaman hias kribo atau biasa juga disebut dengan tanaman pucuk ungu. Tanaman pucuk ungu ini adalah jenis tanaman yang memiliki daun yang rapat dan akan membentuk sebuah pola yang unik. Tanaman ini sudah saya miliki lama, sebelumnya sudah sempat hampir mati, dan sisa-sisa yang masih hidup itu saya potong-potong, saya beri media tanam yang subur, kemudian saya lakukan penyiraman sehari sekali. Jadi saya tidak melakukannya terlalu sering, dan ini juga tanamannya mendapatkan asupan matahari yang cukup karena kebetulan rumah kami menghadap ke timur, jadi dapat sinar matahari pagi dan ini tumbuh dengan sangat subur. Dan tanaman yang satu ini adalah sirih gading enjoy. Sahabat Native Family pasti sering melihat juga kan? Ini adalah salah satu tanaman sirih gading yang pertumbuhannya tidak secepat sirih gading yang lain. Jadi sahabat Native Family perlu memberikan media tanam yang subur dan juga jangan lupa melakukan penyiraman serta pemupukan secara rutin baik dengan pupuk organik maupun non-organik dengan kadar yang tepat. Ini tanaman gantung yang tidak kalah unik, namanya Tradescantia. Tradescantia ini juga adalah salah satu tanaman gantung yang juga cantik. Nah, tanaman ini hanya perlu kita siram satu kali, atau kalau kondisi panas sekali kita bisa siram 2 kali. Tapi media tanamnya jangan terlalu basah, karena kalau terlalu basah batangnya akan mudah busuk. Ini saya menggunakan sekam bakar yang saya campur dengan kompos. Saya tidak meletakkan di bawah terik matahari langsung, karena kalau di bawah terik matahari langsung daun-daunnya akan menguning. Kalau media tanam dari Tradescantia ini terlalu kering, biasanya tanamannya tidak langsung mati, tetapi ukuran daunnya akan menyusut atau lebih kecil. Selain media tanam yang bagus, kemudian penyiraman dan juga rutin, untuk pohon Tradescantia ini juga perlu sesekali diberikan pemupukan. Saya biasanya hanya memberikan tambahan kompos ya. Jadi saya tidak memakai pupuk yang lain-lain lagi. Dan hasilnya tetap indah seperti ini. Kami memiliki beberapa jenis sirih gading, ada yang hijau bercorak kuning seperti ini, ada yang hijau polos, dan ada lagi yang lainnya yang berwarna berbeda. Tapi ini adalah salah satu favorit kami karena mudah ditanam, bisa ditaruh di mana saja, dan memberikan keasrian yang luar biasa untuk rumah kami. Dari beberapa poin yang saya sampaikan di depan tadi, kita bisa tarik kesimpulan bahwa pada saat kita melakukan perawatan tanaman gantung, yang kita harus lakukan adalah memberikan media tanam yang bagus, kemudian rutin melakukan penyiraman, bisa dilakukan pemupukan secara berkala, dan tanaman hias tetap membutuhkan asupan sinar matahari yang baik. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Semoga yang kami sampaikan bermanfaat. Sehat selalu untuk sahabat Native Family. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.